Tadi saya cukur, tempatnya sederhana, tidak mewah, tidak besar, tapi di tempat seperti inilah banyak pelajaran hidup justru lahir. Tukang cukurnya orang Sukabumi. Beliau sudah bekerja sejak tahun 2007. Bayangkan, lebih dari belasan tahun. Dengan pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama, dan mungkin masalah hidup yang juga tidak pernah jauh berbeda. Setiap hari berdiri, setiap hari memegang alat cukur, setiap hari melayani orang datang dan pergi. Tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa pujian. Tapi rezeki tetap mengalir, pelan, tenang, dan yang terpenting adalah halal. Di tengah obrolan ringan, saya baru tahu satu hal yang membuat saya terdiam. Beliau tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Keponakannya diajak ikut bekerja, bukan langsung pegang gunting, tapi dimulai dari yang paling dasar. Menyapu rambut, membersihkan lantai, berdiri yang lama, belajar sabar. Ini bukan sekedar mengajari pekerjaan, ini sedang membentuk mental sampai akhirnya keponakan itu bisa membuka tempat cukur sendiri. Bukan sebagai pesaing, tapi sebagai lanjutan dari rezeki. Masya Allah, tidak semua yang punya hati seperti ini. Karena banyak di luar sana, dari kita takut berbagi ilmu. Banyak sekali di luar sana yang takut menjadi saingan bisnis, takut kehilangan pelanggan. Padahal dalam Islam kita diajarkan rezeki tidak pernah tertukar. Apa yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan diambil orang lain. Menjelang Ramadan, cerita ini terasa sangat dekat. Karena Ramadan bukan hanya soal lapar dan haus, tapi soal meluruskan niat. Tentang bagaimana kita mencari nafkah, tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam urusan rezeki. Bekerja bertahun-tahun, tetap jujur, tetap sederhana, dan tetap mau mengangkat orang lain, itu ibadah yang sering tidak kita sadari. Mungkin beliau tidak pernah naik panggung dakwah, tidak dikenal banyak orang, tapi setiap rambut yang dipotong dengan niat halal, setiap ilmu yang dibagikan tanpa pamrih, setiap sabar yang ditahan, itu semua dicatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sibuk mencari rezeki yang besar, padahal yang Allah inginkan adalah rezeki yang penuh kebarokahan. Dan barokah itu sering hadir di tempat-tempat sederhana, pada orang-orang yang setia pada proses, dan pada hati yang tidak pelit berbagi jalan hidup. Semoga menjelang Ramadan ini kita tidak hanya sibuk memperbaiki ibadah ritual, tapi juga memperbaiki cara kita bekerja, cara kita mencari rezeki, dan cara kita memandang kesuksesan. Karena boleh jadi, di balik pekerjaan yang terlihat biasa, Allah sedang menyiapkan pahala yang luar biasa. Seringkali kita baru mengerti arti cukup bukan ketika punya banyak, tapi ketika melihat orang yang hidupnya sederhana namun hatinya lapang. Beliau tidak pernah berkata hidup saya berat, tidak juga mengeluh tentang nasib, padahal kalau mau jujur, beban hidup itu pasti ada. Biaya hidup terus naik, kebutuhan keluarga bertambah, usia bertambah, tenaga tidak selalu sama. Tapi tetap dijalani hari demi hari dengan wajah yang sama, dengan kesabaran yang sama. Disitulah saya sadar bahwa kuat itu tidak selalu keras. Kadang kuat itu justru diam, tetap berdiri meski tidak ada yang memuji. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin melihat berhasil. Semua ingin tampak naik kelas. Semua ingin hidupnya tampak sudah sampai.
Padahal banyak dari kita sebenarnya masih di perjalanan. Dan tidak apa-apa. Allah tidak pernah meminta kita untuk melihat hebat. Allah hanya meminta kita untuk jujur dan istiqomah. Tempat syukur itu kecil, tapi nilai hidup di dalamnya sangat besar. Di sana tidak ada teori motivasi, tidak ada kutipan viral, tidak ada panggung dakwah. Yang ada hanyalah orang yang bekerja, orang yang belajar, dan orang yang saling menguatkan. Keponakannya belajar bukan dari ceramah, tapi dari contoh. Melihat bagaimana pamannya datang tepat waktu, melihat bagaimana melayani pelanggan dengan sopan, melihat bagaimana rezeki dicari tanpa menipu. Itulah pendidikan yang paling mahal dan yang paling jarang. Karena hari ini banyak yang ingin belajar, banyak orang ingin mengajar, tapi lupa memberi teladan. Menjelang Ramadan, hati kita sering sibuk dengan target ibadah. Ingin khatam berapa kali, ingin sedekah berapa banyak, dan ingin tarawih di mana. Semua itu baik, dan semua itu indah. Tapi Ramadan juga datang untuk bertanya pelan kepada kita. Apakah caramu mencari rezeki sudah sejalan dengan ibadahmu? Karena tidak mungkin sholat kita khusyuk jika rezeki kita bermasalah. Tidak mungkin doa kita ringan jika ada hak orang lain yang kita tahan di sana. Di tempat itu, saya seperti diingatkan kembali bahwa Islam tidak hanya hidup di masjid, tapi juga di tempat kerja. Agama kita mengajarkan hidup di cara kita melayani, di cara kita berbagi ilmu, di cara kita tidak serakah. Kadang kita takut mengajarkan orang lain karena khawatir kalah saing, padahal yang memberi rezeki bukan pelanggan, bukan pasar, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah kehabisan cara untuk mencukupi hambanya yang jujur dan tawakal. Mungkin kita tidak semua ditakdirkan menjadi orang besar, tidak semua diberi panggung luas, tidak semua diberi nama besar, tapi kita semua punya peluang yang sama untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat dan penuh dengan kebarokahan. Dan barokah itu seringkali tidak ribut, tidak ramai, tidak terlihat, karena ia terasa di hati yang tenang, terasa di tidur yang nyenyak, terasa di doa yang mudah keluar. Ketika saya duduk di kursi cukur itu, saya tidak hanya pulang dengan rambut lebih rapi, saya pulang dengan hati yang ditegur. Bahwa hidup tidak harus cepat, tidak harus selalu naik, yang penting lurus. Bahwa bekerja bertahun-tahun di tempat yang sama bukan tanda gagal, tapi tanda setia. Bahwa mengangkat orang lain tidak akan menjatuhkan kita, justru meninggikan derajat kita di sisi Allah. Semoga Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang jujur dalam ibadah, jujur dalam bekerja, jujur dalam niat, dan semoga kita diberi kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar. Meski pelan, meski sederhana, tidak terlihat, karena boleh jadi di balik hidup yang tampak biasa, Allah sedang menyiapkan akhir yang luar biasa. Di jalan pulang, saya teringat satu kisah dalam Sirah Nabawiyah tentang yang sebelum diangkat menjadi Rasul adalah seorang pedagang. Bukan pedagang besar, bukan bangsawan, tapi dikenal dengan satu gelar sederhana, yaitu Al-Amin, atau orang yang bisa dipercaya. Tidak karena kata-kata, tapi karena cara hidup. Beliau berdagang dengan kejujuran, tidak menipu timbangan, tidak mengambil hak orang lain, tidak menjatuhkan pedagang lain demi keuntungan sendiri. Dan dari kejujuran itulah Allah angkat derajat beliau jauh melampaui manusia lain. Maka di kursi cukur kecil tadi, saya seperti melihat bayangan nilai yang sama. Bukan pada besar kecilnya pekerjaan, tapi pada amanah yang dijaga.
Beliau mungkin tidak pernah membaca kitab sirah, tidak pernah berceramah, tidak pernah mengutip sebuah hadis, tapi hidupnya sedang mempraktikkan akhlak Nabi. Masya Allah. Bekerja dengan jujur, berbagi ilmu tanpa takut tersaingi, menolong keluarga tanpa menunggu berlebih, dan percaya penuh bahwa rezeki datang dari Allah. Rasulullah SAW tidak membangun umat dari orang-orang yang ingin cepat terkenal, tapi dari orang-orang yang kuat menjaga nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin itulah sebabnya Allah masih menurunkan berkah ke tempat-tempat sederhana seperti ini, ke toko kecil, ke profesi biasa, ke orang-orang yang hidupnya lurus meski tak pernah disorot oleh kamera. Saya pulang hari itu bukan hanya dengan rambut rapi, tapi dengan satu pelajaran sirah yang hidup di depan mata, bahwa jalan Nabi tidak selalu megah, tidak selalu jujur, bahwa jalan Nabi itu tidak selalu megah, tapi selalu jujur gitu. Dan dalam sunyi itu saya berdoa pelan, ya Allah, jika saya belum mampu mengikuti Rasulmu dalam hal besar, kalau saya tidak mampu mengikuti jejak Rasulmu dalam hal-hal besar, jangan jauhkan aku dari meneladani beliau dalam kejujuran kecil setiap hari. Karena bisa jadi cara paling dekat meneladani Nabi bukan lewat panggung, tapi lewat pekerjaan halal yang kita jaga dengan amanah. Itu cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.